Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jemaah sekalian, ya tadi mohon maaf karena harusnya ada tanya jawab tapi terlewat ya. Gimana? Sudah disimpulkan dari puluhan bab itu jadi satu kata diperas. Jadi satu kata, kayaknya itu perlu waktu berpikir satu malam itu ya. Jadi besok lah ya. Besok sudah ada jawabannya itu. Atau telaah satu malam, mau diskusi apa silahkan. Ya kan, per kamar itu diskusi atau kumpul silahkan. Ya, berembuk ya. Karena itu nggak mudah juga itu. Untuk menyimpulkan satu kata. Ya, bisa juga Riyadhus Shalihin semua babnya antum peras jadi satu kata itu. Atau buku akhlak apapun yang sudah antum pelajari lah, antum peras, antum simpulkan, antum rangkum jadi satu kata. Jaumiul kalim. Satu kata. Jangan geleng-geleng. Iya. Iya, jadi jangan sekarang. Karena kalau saya paksakan sekarang jawaban antum ngawur. Ya kan? Baik. Jadi kita lanjutkanlah bincang-bincang kita tadi tentang apa? Sense of saling. Kalau kita bicara akhlak itu adalah perkara yang universal. Universal maksudnya bukan hanya diketahui oleh kaum muslimin. Sebelum Islam datang, manusia juga sudah kenal akhlak. Itu bukan barang baru. Kalau kita bicara akhlak, itu sifatnya universal. Islam datang menyempurnakan. Paham? Itu kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Bentuk baku akhlak itu sudah diketahui oleh manusia. Memangnya sebelum datang Islam orang nggak kenal jujur? Kenal nggak? Amanah, adil, dan lain-lain itu. Kenal? Kenal. Islam datang menyempurnakannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Dari mana bentuk kesempurnaannya? Islam datang memberikan pondasi bagi akhlak itu. Yaitu apa? Keikhlasan. Dasar akhlak dalam Islam itu mengharap surga. Latihan akhlak dalam Islam disempurnakan. Ada kewajiban ibadah. Semuanya membentuk kepada akhlakmu mulia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi kalau kita bicara akhlak itu bukan barang baru. Ya. Orang-orang sebelum Islam juga sudah mengenal akhlak. Maka percuma, sia-sia, nggak ada manfaatnya juga, anfaidah namanya. Antum membeda-bedakan akhlak, beda akhlak dengan moral, attitude, etika, budi, pekerti, adab, itu sama aja semuanya. Walaupun dibeda-bedakan beti aja. Apa? Beda tipis. Perbedaan yang nggak ngaruh sebenarnya. Karena ini bahasa universal. Memangnya Islam nggak mengakui akhlak orang-orang di luar Islam? Nabi mengakui. Orang Arab sebelum Arab Jahiliyah ini dikenal dengan akhlaknya. Yaitu apa? Siapa yang tahu? Memuliakan tamu. Akhlak nggak itu? Akhlak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan bangsa-bangsa lain yang Nabi juga menyebut tentang sisi-sisi positif dari akhlak mereka. Artinya ini sesuatu yang diketahui oleh umat manusia. Tapi prinsipnya seperti yang saya sebutkan tadi malam, Muslim harus jadi yang terdepan, yang membuat antum pusing, ya kan?
Kalau antum pikirin, kecuali antum hidup gak mikir gitu ya. Nah, memang gue pikirin gitu ya. Mau nomor berapa, nomor apa gitu ya. Ya kan, ya itu terserah ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Paham? Jadi saya ingin cerita dulu ini. Kita tadi bicara tentang saling. Kehidupan ini tidak akan indah tanpa saling. Orang-orang di luar Islam juga mengerti ini sebenarnya. Saya akan bicara sedikit, saya akan beri contoh sedikit tentang ini kisah nyata juga. Ada teman kita di suatu negeri, saya sebut aja, di Jepang. Saya dibawanya dengan kendaraannya. Dia punya mobil. Saya dibawanya, saya di sampingnya lah. Ya, dia cerita nih, Ustaz, saya ini dapat SIM ini berdarah-darah. Kenapa saya bilang? Habis, kalau uang Indonesia habis puluhan juta saya ngurus SIM ini. Dalam hati saya, ya kok gak nembak aja sih. Dasar warga plus 62. Berdarah-darah katanya, susahnya minta ampun, lebih susah dapat SIM ini daripada dapat gelar S3. Istri aja. Susah kali katanya. Gak lulus-lulus saya, berkali-kali ujian, bolak-balik, gagal terus. Kenapa saya bilang? Nah, ceritalah dia, ya, apa riwayat dia mendapatkan SIM itu. Saya udah ikut ujian berkali-kali. Kalau mau ujian tuh saya mau rojaah. Ujian kan ada dua seperti di sini juga. Ada ujian teori tulisan, ada ujian praktek, ujian lapangan. Nah, ujian tulisan bagus nilainya. Semuanya dijawabnya dengan benar. Dia kan dia belajar, dia kan mahasiswa sana, S3 nggak salah sana dia. Oh, udah biasa belajar. Nah, ujian tulisan lulus dia. Di sana kan SIM nggak ada yang nembak, Pak. Ya kan, harus lulus ujian. Bukan hanya ujian tulisan, ujian praktek juga. Tapi katanya kalau pas ujian praktek gagal terus saya. Saya pikir di Indonesia juga kalau ujian praktek jarang ada yang lulus itu. Apa seperti di Indonesia? Yang nggak kayak gitu Ustaz. Kalau di sini kan kayak gitu kan, macam mau jadi pemain sirkus gitu. Valentino Rossi aja belum tentu dapat SIM di Indonesia kalau kayak gitu dia. Ya kan? Ya, si polisi aja juga belum tentu lulus itu. Puter itu apa kelok-kelok kecil gitu kan, susah itu. Ya kan? Apa kayak gitu? Enggak ada kayak gitu. Tapi setiap saya ikut ujian selalu gagal itu, ujian praktek. Dia bilang kenapa? Nah itulah, saya kepo akhirnya. Saya cari tahu lah, saya tanya-tanya sama PS, penduduk setempat. Gimana caranya? Ya. Semua sudah diikuti prosedurnya. Tapi kayaknya kok gagal aja ini. Bingung saya. Dia tanya sama temennya, orang Jepang gitu yang sudah dapat SIM. Nah, jawabannya kata temannya gini, udah itu semua udah. Kayaknya udah semua. Cari, udah berkali-kali ini dia ujian SIM gak lulus ini. Nah, rupanya ada satu temannya yang ngomong ke dia. Temannya tanya ini, kamu waktu ujian praktek, kamu dilewatkan zebra cross enggak? Antum tahu zebra cross? Apa tuh zebra cross? Coba. Hah? Loreng, hitam putih ya, kayak zebra kan. Nah. Tahu nggak itu? Ada nggak di sini? Ada. Iya katanya. Lalu kamu buat apa? Ya nggak buat apa-apa.
Saya nggak ngebut juga kok. Ikuti petunjuk kecepatannya itu. Oh jadi kamu nggak buat apa-apa? Enggak. Kamu tahu itu zebra cross? Tahu. Kamu nggak ngerem? Enggak. Oh pantaslah kamu nggak lulus-lulus gitu ya. Ngerem. Kamu lewatkan zebra cross, mau ngelewatkan zebra cross ngerem. Ngerem. Ya udah ngerem baru jalan. Oh gitu. Selama ini kamu nggak buat gitu? Enggak. Ah, coba kamu buat gitu. Dia buat Pak, lulus. Cuma itu masalahnya. Gara-gara hal sepele sebenarnya. Ya, gitu dia ikuti itu, lulus Pak. Ternyata memang itulah dia nggak centang itu, tetot itu itulah dia. Tahu tetot? Tetot gitu. Nggak centang dia. Tling gitu, enggak. Nah ketika dilakukan itu, baru tling gitu, lulus. Wah dia maka cerita itu, wah seneng kali. Ini bisa bawa Ustadz nih mobil. Di Jepang kan biasa naik kereta api, ya, dia yang gak semua orang punya SIM. Susah juga itu dapatnya. Ya, gak seperti di sini, bisa. Antum yang bilang itu ya, bukan saya. Begitu. Ya jadi, ya dia cerita di sini Ustaz katanya. Itu sudah jadi etika. Ya. Kalau kita melintasi zebra cross lah namanya, kita harus ngerem. Terlepas ada orang yang nyebrang atau tidak. Kenapa? Karena kita katanya melewati area pejalan kaki. Itu area pejalan kaki. Nah kita ini sama pengguna jalan raya harus saling menghormati. Saling lagi ya gitu. Kita sedang melewati area mereka. Maka adabnya, akhlaknya, etikanya, moralnya, budi pekertinya, apapun namanya antum sebut, ya antum berhenti dulu. Baru kemudian jalan. Terlepas ada yang nyebrang atau tidak. Lebih-lebih lagi ada yang nyebrang Pak. Memang area mereka itu. Begitu adabnya. Oh. Bagus enggak? Bagus enggak? Akhlak enggak itu? Di sini gimana? Antum jujur aja jawabnya, jujur antum. Antum pernah enggak lewat zebra cross? Ngerim enggak? Jangankan ngerim, pelan aja enggak. Pelan aja enggak, boro-boro ngerim. Tambah kenceng malah. Udah tahu udah tambah kenceng. Gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya saya tanyalah, antum sejujurnya jawab. Antum kalau nyebrang di zebra cross, yakin atau enggak yakin? Kenapa enggak yakin? Itu kan area antum. Takut ketabrak. Kenapa takut ketabrak? Itu kan area pejalan kaki. Kenapa takut? Nah, iya. Maka banyak orang yang enggak ngerti saling di jalan raya. Sederhana Pak ya. Lihatnya kecil ya. Itu menggambarkan akhlak sebuah negeri Pak. Nanti nggak usah cerita akhlak yang perkara yang tinggi-tinggi, gede-gede. Kadang-kadang kita ini ngaji, ngalor ngidul, bicara entah kemana-mana. Tapi hal yang sederhana aja kadang-kadang nggak bisa. Malu-maluin aja kadang-kadang. Hah? Banyak kali udah kamusnya ya, bagus. Ya, para jemaah yang dimuliakan. Itulah dia sense of saling itu. Indah nggak kayak gitu coba? Iya indah Pak. Orang di sana tuh nyebrang di zebra cross itu memang aman dia. Kenapa? Karena orang saling mengerti. Kalau di sini, saya yakin atau pun juga yakin kalau nyebrang sekalipun di zebra cross, ya kan? Tambah ngeri gitu, orang nggak ada pelan di situ. Padahal kita nyebrang di area kita. Itu kan dibuat belang-belang itu untuk sebagai tanda, Pak.
Kalau enggak ngapain dibuat belang-belang seperti itu, namanya jadi zebra cross. Nah itulah dia sense of saling. Para jemaah yang dimuliakan. Ini itu pengalaman dia. Nah sekarang ini pengalaman saya. Langsung, saya sering ke sana juga. Saya lihat itu kalau ada jalan pertemuan gini, simpang 3 lah namanya ya. Jalan 2 jalur ini ketemu satu gitu. Ada dari sini, ada dari sini, ada dari sini. Nah itu mereka itu bisa tertib Pak. Nanti lewat sini, baru nanti setelah itu yang dari sini, nanti yang sini berhenti ngasih jalan untuk di sini begitu. Jadi terlihat tertib dan indah. Indah enggak? Indah. Begitulah kalau manusia itu ngerti saling. Enggak ada yang serabot-serobot, enggak karuan. Nah di sini Pak, kadang-kadang kalah cepat sedikit direbut orang, betul enggak? Iya. Iya kadang-kadang sudah giliran kita diserobot juga. Gak ngerti saling, gak bisa saling itu. Gak bisa hidup Pak, kalau gak ngerti saling ini gak bisa hidup. Lebih bagus gak usah hidup aja. Gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya apalagi ya bangsa gak berani main rap-rap istilahnya gitu ya. Ya udah jamuran antum disuruh nunggu, gak dikasih-kasih dia lewat gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah begitulah dia. Ya indahnya hidup ini kalau ya di antara kita ya sesama kita itu punya sense of saling tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah itulah dia pondasi akhlak yang disebutkan Nabi dengan sabda beliau dalam hadis Abul Muntafik yang kita sebutkan tadi. Akhlak itu harus bertolak dari situ. Gak usah bicara akhlak lah, kalau dasar ini aja antum gak ngerti. Antum kan kadang-kadang kita ini sudah banyak kali bicara akhlak, tapi kadang-kadang kita gak ngerti akhlak itu apa. Berpikirnya masih satu arah aja. Ya. Kadang-kadang gak mau ngerti orang lain, gak mau memahami orang lain. Lalu kita bicara akhlak. Kayaknya gak nyambung Pak, betul ya? Iya. Ada jemaah yang dimuliakan, itulah dia akhlak. Ya maka saya tadi ya, kemarin, saya nggak akan bahas buku ini halaman per halaman, nggak mungkin juga. Saya cuma ingin menyimpulkannya, mengintisarikannya. Makanya kita bermain satu kata. Ya, tujuannya supaya antum mudah mengingatnya aja ya, memahaminya ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah begitulah dia. Taib. Selanjutnya tadi kita terambil ya waktu untuk tanya jawab. Ini sudah jam 11, kurang 5 menit. Saya tanya dulu, zuhur di sini jam berapa? Iya, jadi ada beberapa ikhwah yang mau bertanya. Jadi kita kasih kesempatan dulu lah ya kepada ikhwan yang mau bertanya. Nanti saya asik ngomong-ngomong terus tanya udah habis waktu. Terpotong atau terambil jatah untuk tanya jawabnya. Silakan, ada yang mau bertanya. Karena kalau antum bertanya di luar majelis, nanti faedahnya kurang meluas. Silakan yang mau bertanya. Ya, ada. Monggo. Ada mic. Silakan. Bismillah. Tentang saling Ustaz. Yang tadi saya menjawab hidup itu apa yang di situ padahal itu dibutuhkan ketika hidup. Saya menjawabnya haru atau sesuatu yang mengharukan. Ya. Karena indah adalah sesuatu yang mengharukan. Ustaz, tentang saling, kalau kita bisa saling segalanya itu kan hidup akan terasa indah. Sekarang Ustaz, bagaimana jika lawan bicara kita, saudara kita, teman kita, bahkan tetangga kita,
tidak bisa saling. Seperti yang kita selalu berusaha menerapkan saling agar hidup itu indah. Jadi ketika lawan bicara kita, saudara kita, teman kita, bahkan tetangga kita tidak bisa saling, buahnya itu kadang menjadikan mendekel, Ustaz. Nah, sekarang pertanyaan saya. Mendekel itu apa? Mendekel. Dongkol. Karena kita sudah berusaha, kamu tak kasih, tapi dia nggak mau ngasih hak kita juga. Kita juga nggak mau minta, cuman agar bisa saling tersebut, Ustaz. Nah, kemudian bagaimana caranya agar hati kita tidak dongkol karena kejahilan lawan bicara kita atau tetangga kita, Ustaz? Salah satu yang saat ini sedang kami rasakan, kami sekeluarga rasakan, itu tentang isu Wahabi, Ustaz. Saya itu sampai kepengen koyok, Ustaz, karena saking beratnya, Ustaz. Saling. Tapi mereka, tetangga-tetangga saya itu, Masya Allah, angelera jamaah, Ustaz. Mohon solusinya, Ustaz. Iya. Iya udahlah. Saya kasih tips ya. Saling ingatkan aja. Ingatkan aja kalau orang salah itu mungkin inilah waktunya kita untuk saling mengingatkan. Ya, ingatkan kalau salah. Ya sabarlah, saling sabar. Ya, sabar ya, sabar. Sabar itu tahu nggak? Antum pernah nggak ngaji sabar? Pernah nggak ngaji sabar? Apa itu sabar? Ini sabar terpaksa Pak Ida. Apa itu sabar? Coba jelaskan sama saya apa itu sabar. Dengan penjelasan yang mudah dicerna. Lugas, tegas, tanpa bias. Hah? Apa itu sabar? Ya maka wajar lah kalau antum susah sabar. Apa itu sabar? Antum belum pernah dibanting kali ya. Apa itu sabar? Coba. Antum nanti kalau kayak gitu, antum kebanyakannya telat sabar itu. Iya, terlalu panjang soalnya. Apa itu sabar? Sabar pun angel kali. Antum bisa sabar nggak ini? Hah? Ya apa itu sabar? Ya udahlah. Antum nggak tahu sabar ini, hah? Sabar. Ya sabar sih. Sabar itu sabda Nabi jangan marah. Nah, itu sabar. Oh. Ya itu sabar. Sabar itu jangan marah. Iya. Kalau antum nggak marah, harusnya marah. Pasti orang mengatakan, wah bapak ini sabar ini. Betul nggak? Harusnya bapak ini marah ini, tapi nggak marah dia. Sabar bapak ini. Kalau antum marah, ada yang bilang antum sabar? Antum marah-marah ini, ngamuk apalagi ngamuk. Ada orang yang bilang, oh bapak ini sabar ini. Nggak ada nggak? Nggak ada. Tapi ketika antum menahan marah, antum pasti dikatakan orang sabar. Wah bapak ini sabar ini, harusnya marah dia.
Dipancing-pancing marahnya tapi nggak marah dia gitu ya. Wah, Bapak ini sabar. Begitu itu sabar, Pak. Maka saling sabarlah. Ya. Nah, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kamu menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Supaya apa? Supaya bisa saling sabar. Kita ini ujian juga bagi orang lain. Sebagaimana orang lain ujian bagi kita. Tapi kadang-kadang kita nggak nyadar, kita ini sudah jadi ujian bagi orang lain. Orang lain itu sudah cukup-cukup sabar sama kita. Tapi kita nggak sadar aja. Contohnya di rumah lah. Ya kan, antum sabar nggak ngadapin istri? Salah. Tapi antum juga harus sadar ya bahwa dia juga sudah cukup sabar itu menghadapi antum. Itulah dia. Maka ya judulnya saling sabar aja satu sama lain. Ya, kata Nabi apa? Orang itu diuji dari siapa? Anaknya, istrinya, tetangganya, hartanya. Itulah dia bentuk-bentuk ujian. Dari situ kita tahu hikmah. Allah menciptakan kita berbeda. Gak ada yang sama manusia ini. Ada gak yang sama? Gak ada. Kembar aja beda. Kembar aja tengkar, Pak. Ada teman saya kembar, tengkar terus. Saya pun bingung gitu kalau lagi tengkar gitu. Mana yang benar, mana yang salah. Gak ngerti. Itu kembar. Kembar identik. Bak pinang dibelah 7. Pinang kebesaran, bak tisu dibelah 7. Tisu tipis. Para jemaah yang dimuliakan. Itu pun gak cocok dia. Itulah manusia. Wa inna sa'yakum lasyatta. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Walaupun dikatakan wah ini sangat harmonis. Antum sama istri lah ya kan. Enggak pernah berselisih memang. Pernah kan? Pernah gak enak hati gak sama istri? Mendem ya kan gitu. Nah, itulah ujiannya, ya sabarlah. Memangnya Nabi gak diuji? Itu Abdullah bin Ubay bin Salul, kita belum seberapa masih dituduh Wahabi. Nabi di Madinah. Kalau sama musuh dituduh macam-macam ya itu kebanggaan, pride itu. Iyalah, yang nuduh musuh kan begitu ya, pride itu. Pride itu apa maksudnya? Kebanggaan, wah iya Wahabi. Memang berbeda kita. Gitu ya. Saya bangga jadi Wahabi. Gitu kan. Wahabi ini istimewa kan gitu ya. Wahabi lives matter. Itu dia. Ya kan kita tertantang untuk membuktikan, kan begitu. Tapi bayangkan antum di istilahnya apa? Apa namanya? Dijegal teman seiring gitu, menggunting dalam lipatan. Kata orang Arab, ya. Ditebas pedang musuh itu enggak sakit. Tapi ditebas pedang sendiri, sakitnya berlipat-lipat. Betul enggak? Iya. Itu Nabi, ujiannya dari siapa? Dari orang-orang yang hidup di Madinah, yang ngaku muslim juga, munafikun, ya kan? Berat enggak itu? Berat lah. Seperti musuh dalam selimut, Pak. Ya kan? Itulah orang-orang munafik. Diuji dengan itu. Ya, yang kena adalah rumah tangga Nabi, orang yang paling dicintai Nabi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu berat itu. Tapi apakah Nabi ngamuk sama Abdullah bin Ubay bin Salul? Menunjukkan, oh gitu. Enggak. Bahkan ada orang yang mau ini dipenggal aja gimana? Jangan. Padahal Nabi tahu ulahnya gimana, apanya gimana. Itu Nabi diuji dengan manusia juga, Pak. Ya, itulah ujian kita. Kadang-kadang kita ya yang perlu kita lakukan hanyalah bersabar.
Innaman nasru ma'as, ada waktunya nanti. Waktu akan menjawab. Yang kita perlukan hanyalah bersabar. Ya. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ada waktunya, waktu akan berputar, akan berbalik semuanya. Berapa banyak dulu orang-orang yang memusuhi, ujung-ujungnya jadi apa? Kan banyak pelajarannya itu. Maka saya katakan kalau itu dari musuh, jangan-jangan itu pride bagi kita. Tapi ini kan saling menguji aja. Dia sedang menguji kesabaran kita. Kalau kita lulus, itu artinya kita bisa sabar, mungkin keadaan akan berbalik. Paham? Iya sabar. Astagfirullah. Aduh. Sabar aja lah. Iya. Siapa yang lebih kuat sabarnya ini kan begitu ya. Nah, dia sabar juga mengganggu kita itu. Iya. Tapi dia akan kehilangan kesabarannya juga kan begitu ya. Nah, siapa yang paling sabar lah? Apa kata Allah? La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak sama, yang baik dan yang buruk itu enggak sama. Ya. Nah, emas dan kuningan itu enggak sama. Lambat laun akan nampak bedanya. Kan begitu ya, seiring dengan waktu. Yang ini pudar, yang ini enggak pudar. Kan begitu. Nah itu dia, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak sama yang baik dan yang buruk itu. Tapi lanjutannya itu apa? Idfa' billati hiya. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang terbaik. Sabar, ini belum selesai ayatnya juga. Belum selesai ayatnya ini, sabar. Idfa' billati hasan, tolaklah dengan cara yang terbaik. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Itu bunyi ayatnya. Maka orang yang dulu membencimu akan berubah menjadi teman yang baik. Iya, udah amin kan? Amin. Terus lanjutannya itu apa? Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang dapat melakukan ini kecuali orang yang sabar. Itu dia bunyi ayatnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Antum mau happy ending atau sad ending ini? Mau happy ending atau sad ending? Kalau mau sad ending ya, kalau mau sad ending hancur-hancuran. Ya labrak sana, labrak sini. Ya kan? Nah, ngamuk sana, ngamuk sini ya bisa. Tapi sad ending nanti. Tapi kalau mau happy ending, sabar. Ada sabar itu dimulai dari satu kata, jangan marah. Tapi kalau antum sudah terpancing marah, antum susah sabar. Gitu dia. Maka bacalah buku saya, Mendidik Anak Tanpa Marah. Itu titik nol pendidikan, Pak. Buku itu kalau antum mau bahas, kajian parenting ya. Iya itu. Tapi kalau saya yang bahas beda. Beda lah. Chefnya. Itu titik nol pendidikan. Antum harus memulai pendidikan dari titik itu. Yaitu apa? Jangan marah. Pendidikan harus berangkat dari situ. Enggak ada pendidikan yang bisa antum sampaikan dengan marah. Hah? Ya, sekarang antum ngapain pindah rumah? Nah ini nambah rumah katanya, itu solusi itu tambah rumah. Nah, juga ya itu kan saya nggak tahu serealistis apa itu kan gitu ya. Serealistis apa itu ya? Yang paling realistis siapa? Sabar, paham? Nah itu dia. Ya kalau doa nggak usah disuruh-suruh lagi lah, masa doa disuruh juga. Ya itu kan, ya antum tahu nggak doa itu apa? Nah, ya, antum singgung-singgung doa, ya, tanya lagi antum. Antum sering nggak antum berdoa? Hah? Sering nggak doa?
Kadang-kadang tuh doa cuma komat kamit aja, nggak ngerti apa itu doa. Apa itu doa coba? Itu artinya. Ya semua orang tahu artinya minta. Doa masa nolak. Doa itu minta, iya apa itu doa? Antum tahu nggak hakikat doa itu apa? Antum nggak paham doa itu apa ternyata. Cuma komat kamit aja antum. Selama ini antum doa cuma komat kamit aja. Tapi kenyataannya antum nggak paham doa itu apa. Apa Pak? Serius ini, doa itu kan kata Nabi doa huwal ibadah, kan gitu ya. Nah, doa itu adalah sekarang antum tahu nggak hakikat doa itu apa? Hah? Nyerah? Bukan. Apa jadinya? Hakikatnya doa itu apa? Dari tadi Roja. Ya tahu saya antum sering nonton Roja. Tapi jangan itu aja lah. Insan TV nonton juga. Apalagi. Ya, apa itu doa? Hah? Pahit, pahit. Apa itu doa? Pernah ngaji doa enggak? Ya apa itu doa? Aduh, apa saya mau bilang? Antum enggak pernah doa kan? Sering doa? Apa itu doa? Komunikasi, komunikasi antum gimana komunikasinya? Oh gitu. Terus ada yang jawab gitu? Iya, apa? Wah itu definisi namanya. udah sabar Pak, sabar. Ikuti dengan sabar ya. Astagfirullahaladzim. Enggak, gini. Salah terus. Enggak, saya fair ya. Kalau ada yang jawab benar, saya benarkan. Serius ya kan? Betul enggak? Dari tadi malam, kalau ada yang jawab benar, saya benarkan. Iya, enggak main-main. Ya. Oh iya. Oh iya, ya udah tanyalah. Ah, ya bagus. Ini baru pinter ini ya. Ini IQ di atas rata-rata kayak gini nih ya. Ya bagus. Ya udah, saya jawab. Langsung potong kompas dia, shortcut terus ya. Bagus ini cerdas ini. Doa itu adalah menunggu kunnya Allah. Itu doa. Maka judul doa itu adalah sabar menanti. Nah, iya. Iya. Itulah judul sabar itu, sabar menanti. Judul doa itu sabar menanti. Menanti apa antum? Menanti kunnya Allah. Karena kalau sudah katakan kun, jadi Pak. Kun, fayakun. Ada ayatnya enggak? Tahu kan? Tahu kan antum ayatnya? Maka sabarlah menunggu kun. Kalau Allah sudah katakan kun Pak, semua jadi mudah Pak. Sesuatu kadang-kadang kita enggak tahu datangnya dari mana, itulah cara Allah. Tapi kadang-kadang kita enggak sabar menanti kunnya Allah itu kan, terburu-buru. Maka kalau antum berdoa jangan terburu-buru. Apa? Ya sabarlah menunggu kunnya Allah. Doa lagi kan gitu ya. Doa lagi. Sembari berikhtiar sampai nanti
Ada itu. Kalau Allah sudah kun, fayakun. Ada aja caranya kadang-kadang Pak. Kadang-kadang nggak masuk pikiran kita. Iya, dulu gunci kali ini ya. Gitu. Atau kan punya pengalaman hidup. Dulu orang entah juru apa, pokoknya mau habis lantek kata ya. Tiba-tiba coba berubah dia. Hati manusia. Kalau Allah udah katakan kun, goyang hatinya, belok. Itu. Yang ngarahkan hati siapa? Oh. Tapi itulah ujiannya, kadang-kadang kita nggak sabar menanti kunnya Allah itu. Udahlah percuma berdoa, nggak boleh itu kan? Nggak boleh. Nah itulah doa kalau antum cerita doa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam. Udah ya, udah jawab ya. Langsung. Sekarang baru antum ngerti doa itu apa ya? Iya. Ada lagi yang mau nanya, silakan. Ya. Kasih dulu mikir. Jadi Pak, ntar tambah deh. Orang yang diuji dengan tetangganya ada yang jauh lebih berat lagi Pak. Mungkin itu belum seberapa. Maka saya katakan kalau antum dihina musuh, jangan-jangan itu cara Allah untuk menaikkan derajat. Iya, antum lihat dari sisi positifnya aja. Iyalah, ya, berusaha untuk memahami itu. Mungkin ini cara Allah untuk menaikkan derajat. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Ada orang yang diuji, Nabi lebih berat lagi itu ya, diuji oleh tetangganya kan. Abdullah bin Ubay bin Salul itu hidupnya berdampingan dengan Nabi. Ya, dan seolah-olah sahabat Nabi. Ternyata menjegal teman seiring, menggunting dalam lipatan. Itu jauh lebih sakit, Pak. Antum difitnah teman sendiri sakit gak? Sakit. Ya kalau difitnah musuh ya kita pun wajar ya gitu. Inilah ya, memang Wahabi istimewa. Banyak yang peduli gitu ya. Peduli Muslim. Peduli Wahabi kan. Ya kan gitu ya. Peduli kali sama Wahabi kan gitu ya. Coba lihat ya kenyataannya Pak. Dakwah salaf makin dihina, makin apa? Makin kuncup, kicep atau makin berkembang? Itu. Kadang-kadang cara Allah kita nggak tahu. Tapi kalau sudah kun, nggak ada yang bisa menahan. Itu dia. Wallahu alam. Iya. Ya, Ustaz mohon izin bertanya, ini berkaitan dengan akhlak pada keluarga. Iya. Saya masih agak sulit untuk atau bagaimana menggabungkan berkaitan dengan dorongan ithar. Apa? Ithar. Kemudian dengan ada sebuah hadis yang kalau tidak salah riwayat An-Nasa'i, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai' fa li ahlik fa in fadala li an ahlik falidhi korobatik. Mulailah dari dirimu. Iya. Kemudian bersedekahlah untuk dirimu sendiri, jika ada sisa untuk keluargamu, jika masih ada sisa untuk kerabatmu. Nah ini artinya kan dari awal hadisnya kan malah mendorong untuk mengutamakan diri sendiri terlebih dahulu. Sementara di riwayat lain di antara para sahabat ada riwayat-riwayat tentang ithar untuk lebih mendahulukan orang lain. Nah ini mengkomparasikannya bagaimana Ustaz? Oh ya bagus. Karena nanti itu penjelasannya akan ada itu pembicaraan tentang itu. Tapi nggak apa-apa lah disinggung sedikit tentang hadis tadi. Hadis itu menjelaskan tentang bagaimana antum punya kemampuan untuk memahami skala prioritas. Skala prioritas. Pernah naik pesawat? Pernah? Pernah? Naik pesawat? Pesawat terbang? Pernah. Pesawat terbang. Pernah ya? Nah, sebelum terbang, itu ada pengumuman dari pramugari. Bukan boarding, peragaan itu. Kalau terjadi apa-apa. Emergency. Maka gimana coba? Pasanglah masker kamu terlebih dahulu. Betul nggak?
Baru kemudian pasangkanlah masker untuk anak. Kalau pelampung juga pakailah untuk diri dulu. Baru pakaikan untuk anak atau orang lain. Maksudnya apa itu? Antum itu ada dalam Islam sebenarnya. Ya, prinsip itu. Antum gimana bisa menyelamatkan orang lain kalau antum nggak selamat? Itu prinsipnya. Ya, jadi sebenarnya ini babnya adalah bab skala prioritas. Paham? Iya, antum harus ngerti itu, skala prioritas. Nah, hadis itu masuk dalam bab itu. Makanya di dalam standar SOP penyelamatan diri dalam kondisi emergensi seperti itu, iya kan? Yang diajar. Pakai dulu untuk kamu, baru untuk anak kamu. Siapa yang enggak sayang anak? Siapa yang enggak sayang anak? Semua kan gitu ya. Oh ini emergensi, pakai dulu anak baru kita. Enggak. Karena prinsipnya gimana antum bisa menyelamatkan orang lain kalau antum enggak selamat. Betul enggak? Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baca ayatnya. Ahlikum wa anfusakum. Enggak kan? Tapi apa? Anfusakum. Apa artinya? Selamatkan. Jagalah dirimu dan keluargamu. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang skala prioritas. Nah demikian. Nah, itu dia. Ya, bukan orang keluarga gak penting, tapi ya anfusikum. Baru kemudian anfusikum wa ahlikum naro. Para jemaah yang dimuliakan. Allahu a'lam. Kira-kira tapi tentang ithar nanti akan ada pembahasannya. Ya. Nah, demikian. Selesaikan dulu PR antum itu. Jangan ke situ dulu ya. Pelan-pelan, slow down ya. Akan sampai ke situ ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Satu pertanyaan lagi ini. Iya, ada lagi yang kira-kira mau ditanyakan begitu. Dokter udah datang ini? Kapan datangnya dokternya? Udah penasaran, udah ditunggu-tunggu ini. Apa jawabannya? Kunci sehat itu apa? Enggak, antum macam bener aja. Ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada kita istirahat dulu ya, siap-siap sholat ya. Kemudian nanti malam ya. Nanti malam kita ketemu lagi ya. Nah demikian. Nanti malam dokternya ikut nggak ngaji? Ulang, aduh. Nah, dokternya nggak perlu ngaji kayaknya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Sampai di sini dulu ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.